Halo guys, kembali lagi bersama saya Hendrik dan pada video kali ini kita akan membahas segmen rekapitulasi raket terbaik bulan Maret ya. Sudah saya siapkan berdasarkan tipenya, jadi ada tipe Power, Speed dan juga Allround ya. Di bulan Maret kita sudah review beberapa raket ya dan jika ada yang bagus itu nanti akan menggantikan rekomendasi bulan sebelumnya ya. Kemarin kita sudah membuat yang rekapitulasi bulan Januari, Februari, dan sekarang kita akan memberikan rekapitulasi raket terbaik di bulan Maret ya guys ya. Sudah saya siapkan beberapa raket di sini dan kalau saya perhatikan masih ada seri-seri yang sudah disebutkan di rekapitulasi bulan sebelumnya dan ada juga yang baru. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, raket tipe Power ya. Dengan range harga 100 sampai 300 ribuan guys. Itu kalian bisa mencoba ini guys. Flex Power Airspeed 11 ya. Sebelumnya saya memberikan rekomendasi Flex Power Powertrain ya. Itu raketnya bagus ya. Buat bermain power enak. Secara generate power dia gede karena BP-nya lumayan tinggi ya. Dan shaftnya itu dia flex. Nah, kalau yang ini Airspeed 11 ini juga sama. Sebenarnya dari spek tuh dia sebenarnya lari ya guys ya. Seharusnya kan dia raket balance ya atau raket allround, tapi malah jatuhnya ini adalah raket tipe power ya. Yang membuat saya terkesan dengan raket ini daripada Flex Power Powertrain-nya, ini shaftnya yang terasa lebih kaku. Nah, jadi selain untuk bermain power enak, dia swingnya juga terasa lebih enak. Makanya ini menurut saya ada sedikit lebih keunggulan daripada Flex Power Powertrain-nya ya. Tapi nanti bisa kembali ke kalian. Semisal kalian secara power mungkin tidak begitu bagus atau biasa-biasa aja, tapi pingin hasil yang bagus secara pantulan, kalian bisa ambil yang Flex Power Powertrain-nya. Tapi kalau kalian mencari selain power tapi juga kontrol yang maksimal, kalian bisa ke sini guys, Flex Power Airspeed 11 guys ya. Mantap banget ya. Oke, lanjut kita ke harga 400 sampai 700 ribuan dan masih belum tergantikan ada Shiken Sonic 12 guys ya. Ini raketnya menurut saya enak banget ya. Dan sekarang saya punya dua ya. Dan ini kedepannya akan saya gunakan untuk raket komparasi senar juga guys ya. Menurut saya Shiken ini bagus ya guys ya. Secara generate power bagus, kemudian terasa solid juga dan stabil guys ya. Nggak kalah dengan yang harganya jauh lebih mahal ya. Dengan harga ya 400-500 ribuan menurut saya ini adalah salah satu raket yang recommended banget ya di harga range 400 sampai 700 ribuan. Beberapa raket kemarin sudah saya coba yang tipe power tapi belum bisa menggeser untuk yang Shiken Sonic 12 ini guys ya. Generate power bagus, kemudian stabilannya juga bagus, soliditasnya juga bagus, secara catnya ini juga bagus, menarik ya. Jadi ini layak untuk dipertahankan di harga 400 sampai 700 ribuan guys ya. Oke, selanjutnya di harga 700 sampai 1 jutaan ya, masih belum tergantikan juga di sini. Ada Yonex Astrok 3DG HF atau yang ST guys ya. Nah, ini raketnya memang tipikal raket power banget ya. Enak banget untuk bermain power ya. Kalau yang HF ini dia cenderung flex, kemudian kalau yang ST ini dia cenderung kaku ya. Jadi nanti tinggal sesuaikan aja dengan kemampuan kalian. Kalau misalkan kalian secara power udah bagus, tangan udah kuat, kemudian kalian juga ingin mencari tingkat akurasi yang lebih baik dalam kontrol dan juga flashing, kalian ambil yang ST-nya guys ya. Tapi kalau kalian misalkan secara power bagus tapi nggak begitu istimewa banget ya dan pengen lebih menghemat power ya, tidak pengen terlalu banyak keluar power tapi secara power impactnya itu juga kencang. Nah, kalian bisa ke HF-nya ini karena flexnya ini akan lebih ngebantu memberikan dorongan ya guys ya. Jadi itu untuk raket tipe power dari harga 100-300 ribuan, kemudian 400-700 dan 700 sampai 1 juta ya guys ya. Ada yang berubah di harga 100 sampai 300 ribuan. Nah, sekarang kita ke raket tipe speed guys ya. Di range harga 100 sampai 300 ribuan masih belum tergantikan ya. Ada Hikua Lightning ya. Ini ada beberapa seri ya, Blue Lightning, kemudian Red Lightning ya, sama satunya lagi ya. Dan untuk raket tipe speed sebenarnya kita juga masih sedikit kita reviewnya ya. Semoga nanti di bulan berikutnya kita bisa review lebih banyak lagi raket tipe speed ya. Oke, di harga 100-300 ribuan ini Hikua Lightning menurut saya ini bagus ya. Dia untuk main speed enak ya, karena dia secara frame shape ini memang dia pipih dan juga lebar. Oke. Dan kalian juga bisa mengambil yang Hikua Smasher, itu juga modelnya sama dengan ini guys ya. Kurang lebih sama guys ya.
Secara feel solidnya juga bagus, kestabilannya juga menurut saya bagus. Jadi untuk di harga range 100 sampai 300 ribuan ini masih yang menurut saya masih bagus ya guys untuk dipilih guys ya. Oke, kita lanjut ke harga 400 sampai 700 ribuan. Ada brand Siken dengan seri Sonic 100 guys ya. Ini raket 5U guys ya, dengan BP yang lumayan tinggi juga ya. Meskipun ini secara BP tinggi masuk ke HTV, tapi dia karena raketnya ringan. Ini untuk permainan-permainan cepat ini enak guys ya. Dan sebenarnya ini juga punya kelebihan ya, selain speednya yang enak, dia untuk bermain power juga enak. Nggak kalah dari Hikua Lightning itu guys ya. Di harga 400 sampai 700 ribuan ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian ya. Sudah saya coba dan secara performa bagus, kestabilannya bagus, soliditasnya juga bagus guys ya. Oke, kita lanjut di range harga 700 sampai 1 juta ya. Masih ada dari Mizuno kaliber S-Lite guys. Ini raket 8U. Ini raketnya ringan banget ya. Jadi kalau kalian untuk bermain speed ini jago banget guys. Sangat-sangat bisa diandalkan sekali. Adu drive, defense, control flashing, ini raketnya enak ya. Cuma memang secara power dia ya, kalau raket 8U kalian bisa berharap apa ya, kecuali kalau kalian secara teknik udah bagus, bisa memaksimalkan grease kalian, hasilnya bisa maksimal ya. Tapi kalau kalian misalkan ragu dengan raket ini, kalian bisa mencoba Velvet Titanium TI88 yang versi 4U-nya. Ini raketnya Alron, tapi dia kalau yang versi 4U-nya cenderung ke speed. Jadi kalian bisa mencoba itu guys ya. Oke, sekarang kita beranjak ke raket Alron dengan range harga 100 sampai 300 ribuan. Kalian bisa mencoba ini guys ya. Velvet Jetful ya. Ada Jetful 10.1, 10.2 dan 10.3 guys ya. Ini raketnya Alron ya, secara speed juga bisa diandalkan, secara power juga bisa diandalkan. Jadi raket ini ya, dia Alron serba bisa ya. Dan recommended juga menurut saya ya. Model frameshape-nya ini menarik sekali karena dia seperti Li-Ning 3D kaliber 600C guys ya. Menarik banget, bisa kalian coba. Kemudian kita ke harga 400 sampai 700 ribuan ya. Sebelumnya saya merekomendasikan ini guys, Apax Versus 22. Sebenarnya sekarang pun saya masih merekomendasikan raket ini karena secara material, secara performa, speknya ini bagus banget. Cuma sayang sekali kalau kalian mencari raket ini sekarang sudah susah, sudah habis ya. Makanya kalau saya kasih rekomendasi kalian cari, pasti nggak ketemu guys ya. Jadi saya gantikan dengan RS Octagon 01 Control guys ya. Ini raketnya enak untuk bermain Alron ya. Secara kontrol ini bagus banget ya, dan tenang aja, secara power ini juga bisa diandalkan ya, untuk speed juga bisa diandalkan. Jadi menurut saya ini termasuk yang recommended juga ya. Secara frameshape-nya ini dia octagon gitu ya. Jadi oke, secara speed bagus, secara power juga terasa padat ya. Cuma memang nanti kalau kalian bermain power terus-terusan, nanti tergantung dari power kalian juga. Karena dari raket ini, generate powernya tentunya akan terbatas ya. Karena untuk versi powernya, yaitu Octagon 01 Smash dan Octagon 01 Proof ya. Oke, selanjutnya untuk harga 700 sampai 1 jutaan, kalian bisa mencoba ini guys ya. Velvet Titanium TI88 guys ya. Ini saya ambil yang versi 3U-nya guys. Ini untuk bermain Alron enak ya. Saya ambil yang 3U karena juga ingin mendapatkan powernya. Jadi raket ini sebenarnya cenderung Alron ke power. Kalau kalian ambil yang 4U-nya, itu dia Alron cenderung ke speed ya. Jadi menurut saya ini oke banget ya, dan termasuk raket kelas pro di brand Velvet dengan dukungan material yang bagus, fitur teknologi yang ada di raket ini tentu aja untuk mendukung performa terbaik dari raket ini. Sudah saya coba dan secara performa saya puas banget ya. Stabilannya nggak perlu diragukan lagi, soliditasnya juga keren guys ya. Raket ini juga bisa ditarik hingga 35 lbs ya. Stiffness-nya dia cenderung kaku ya, medium stiff ya. Jadi untuk akurasi juga bagus ya. Oke, jadi itu untuk rekapitulasi raket terbaik ya untuk tipe power, speed dan juga Alron di bulan Maret ya. Ada yang lama, ada juga yang baru ya. Dan ya semoga aja ini bermanfaat buat kalian. Semoga aja ke depannya kita bisa nge-review lebih banyak raket lagi, dan kita akan lihat apakah bisa menggantikan raket-raket yang sudah kita sebutkan tadi ya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.